Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi korban itu disunatkan bagi yang mampu, ya. Korban itu disunatkan bagi yang mampu hanya setiap tahun, lain dengan ibadah haji. Kalau ibadah haji itu seumur hidup sekali. Jadi jangan beranggapan kemarin saya sudah ngorban, kok ngorban lagi. Ya emang disunatkan setiap tahun bagi yang mempunyai keluasan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Adapun di antara pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa korban, pertama, tanda syukur kita kepada Allah SWT yang telah menciptakan hewan menjadi makanan manusia. Itu misalnya sapi, kambing, kerbau, dan sebagainya. Jadi kita bersyukur kita bisa memanfaatkan untuk berkorban. Sudah kaum muslimin, sebetulnya nikmat Allah yang diberikan oleh itu banyak sekali. Tidak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'udu nikmatullahi la tuhsuha. Seandainya atau andai kata kamu menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, pasti kita tidak dapat menghitungnya karena banyaknya. Tapi jamaah sekalian, pada garis besarnya nikmat Allah itu terbagi dua. Nikmat yang kita bawa sejak lahir, ya, begitu lahir kita bawa nikmat seperti mata, hidung, kaki, telinga dan sebagainya. Kemudian begitu kita lahir besar, kita usaha, ya, mendapat nikmat lagi. Itu nama nikmat proses dalam kehidupan kita, pangkat, jabatan, kekayaan dan sebagainya. Oleh karena itu segala nikmat yang diberikan kepada kita patut kita bersyukur kepada Allah Taala. Enggak hanya kita mengucapkan alhamdulillah saya dapat nikmat, tapi ucapkan alhamdulillah kita laksanakan perintahnya dan kita jauhkan larangannya. La in syakartum la azidannakum waling kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur pasti Allah tambahkan kita. Tapi kalau kita kufur maka tunggulah siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, memang sebagian orang ada yang diberikan nikmat harta kekayaan, ia berpaling. Artinya ia lupa pada Allah Subhanahu wa taala, di mana hartanya itu digunakan untuk maksiat, untuk berpoya-poya, untuk judi, narkoba dan sebagainya. Tetapi setelah hartanya itu habis, ludes, maka ia mengeluh dan pada akhirnya ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni kembali rajin ibadah ke masjid, mushola dan sebagainya. Padahal Allah berfirman, wa iza an'amna 'alal insan a'rada wa nabijanihi wa iza masyaru fazuda in arid. Apabila manusia memang diberi rezeki, ia kabur, dia pergi. Tapi sesudah rezekinya habis, dia kembali lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu pada umumnya begitu. Kalau dikasih rezeki banyak, dia nggak pulang-pulang, dia pergi maksiat dan sebagainya. Begitu hartanya habis, bangkrut, dia kembali lagi ibadah Allah Taala, rajin ibadah, rajin ke masjid dan sebagainya. Muhasirun yang dimuliakan Allah, orang yang itu apabila kita diberikan nikmat yang banyak, adalah kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua harta yang kita miliki sekarang ini ya itu akan musnah, akan habis, ya. Ma indakum yanfadu indallahi baq. Apa yang ada pada kita pasti akan habis. Yang kekal adalah yang kita impan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran yang kedua dalam rangka korban, setiap perjuangan pasti memerlukan pengorbanan, baik moral maupun material. Sebab perjuangan tanpa pengorbanan tidak akan berhasil dan sukses. Sebagaimana hanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ia karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala rela, ikhlas mengorbankan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Namun pengorbanan beliau diganti Allah Subhanahu wa taala dengan seekor kambing kibas. Nah, oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min khairin wa huwa yuhlifu. Apa yang kita infakkan dalam hal kebaikan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita takut-takut menginfakkan harta kita, apakah ke masjid, apakah ke masjid sebagainya, pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pelajaran yang daripada ibadah korban yaitu dari segi sosial, bahwa korban itu merupakan peluang bagi orang-orang yang tidak mampu,
seperti fakir, miskin, yatim piatu dan sebagainya. Di mana mereka mendapatkan daging kurban, apalagi mereka jarang makan daging. Hal ini merupakan kerjasama yang baik dan saling tolong-menolong, saling membantu-bantu, baik di antara orang kaya dan orang yang miskin. Dengan demikian, maka bahagialah para yatim piatu, fakir miskin yang ada di lingkungan kita, karena mereka menikmati daging kurban. Kepada Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal iman. Karena kita saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan janganlah kita saling tolong dalam hal kejahatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini masalah haji maupun masalah kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita rezeki yang banyak, yang berkah. Insya Allah tahun depan kita dapat melakukan ibadah haji dan insya Allah kita melakukan ibadah korban. Mudah-mudahan ini bermanfaat pada kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min wa dzikril hakim wa taqabbala minni innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.